Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di topik termodinamika ya. Nah, kali ini kita akan move to lebih spesifiknya ke bagian kalorimetri dan reaksi pembakaran ya. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang paling sering kita bahas dalam kimia dan kita mau lihat bagaimana aspek energinya ya atau aspek termodinamikanya. Oke. Nah, langsung aja. Jadi di sini kita akan lanjut membahas chemical potential energy. Jadi ada energi potensial dari reaksi kimia gitu ya. Secara chemicalnya gimana. Nah, yang pertama kalau berhubungan sama reaksi kimia berarti kita akan berhubungan sama ikatan kimia. Jadi tiap ikatan kimia itu adalah gaya atraktif ya atau gaya tarik menarik ya, gaya bersih dari tarik-tarikan itu atraktif istilahnya. Mmm, di mana gaya ini digunakan untuk sesama atom ya. Atom, berarti ada inti atom, kemudian ada elektron di sekitarnya, itu saling tarik-menarik dengan atom yang lain. Berarti dia inti ke inti saling tarik-menarik dan elektron juga otomatis mempengaruhi itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya reaksinya berlangsung secara eksotermik, nah maka di reaksi ini, yang terjadi adalah, reaktan itu akan rilis energi, dia lepasin energinya, tujuannya agar reaktan itu bisa, menghasilkan produk, di mana ikatan daripada produk yang dihasilkan, itu ikatannya akan semakin kuat. Jadi eksotermik itu, reaktannya lepasin energi, kemudian dia putus, kemudian terbentuk produk. Nah itu ya, bayangkan aja seperti itu. Kalau endotermik, sebaliknya, maka, eee, si reaktan itu dia mau mutusin energi, tapi dia butuh apa? Dia mau mutusin ikatan, dia butuh energi. Jadi beda sama eksoterm. Kalau dia mau mutusin ikatan, yang eksoterm itu lepasin energi, sedangkan endotherm dia butuh energi untuk untuk break ya, untuk memutuskan atau merusak ikatannya, gitu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana aspek termodinamikanya. Ini adalah bicara molekular, berarti kita bicara biasanya kalau kita bahas tentang work sama pistons, kita bicaranya gas. Nanti makanya ada istilah gas ideal gitu ya. Nah, jadi, di sini contohnya adalah piston, kalian tahu piston ya? Nah, jadi asal muasalnya adalah tekanan, kita belajar di fisika itu adalah, P ya, pressure sama dengan force per area. Force itu F sama dengan F per A. Ini pasti kalian udah sering lihat persamaan ini ketika kalian belajar fisika di SMP, ya kan? Nah, bayangkan ada 2 kontainer, kontainer A sama kontainer B. Kontainer A itu adalah gas under pressure, berarti udah diberi tekanan, ini tekanannya. Ya kan? Sedangkan yang di, B itu gasnya itu pada keadaan tekanannya atmosfer, berarti pada kondisi normal, belum diberi tekanan lebih ya. Nah, kemudian if the container volume change, kalau ada perubahan volume, maka terjadi perubahan tekanan pasti. Nah, gimana caranya biar volumenya berubah? Ditekan aja. Bayangkan nih ada partikel-partikel gas di sini kan yang warna biru ini, ketika diberikan work, ditekan ya, done as piston move, kalau pistonnya itu berubah berpindah posisi dari awalnya di setinggi ini, dia turun sampai sini, maka dia sudah diberi tekanan, turun kan? Nah kalau dia ditekan, apa yang terjadi? Gas-gasnya berkurang nggak? Nggak berkurang, tetap gasnya itu sama jumlahnya. Tapi yang berubah adalah volumenya. Karena volumenya berubah, berarti dia udah mampat. Kalau volumenya berubah berarti jarak antar partikel gasnya makin dekat, tidak renggang pada kondisi piston B, ya kan? Nah, kemudian lihat keterangannya. Jadi kondisinya kalau misalnya ketika dia sudah, apa namanya, ditekan, kita mau ukur berapa sih kerja dari piston ini ketika diberi tekanan untuk memampatkan gas itu. Nah, kita nggak tahu kerjanya berapa. Nah, untuk menghitung kerjanya berapa, kita bisa menggunakan, eee, tekanan daripada atmosfer, tapi caranya adalah dengan melihat tekanan balik. Jadi bayangkan piston yang udah kalian tekan ini, kemudian kalian lepas. Kalau kalian lepas tekanannya, berarti dia akan naik kan, naik kembali, dia akan naik lagi sampai ke posisi atas. Nah, ketika dia naik lagi, maka di saat itulah terjadi
eee, apa namanya, diukurlah berapa tekanan yang dibalik. Nah, jadi makanya nanti simbolnya kerja pada ini adalah min P. P di sini adalah P atmosfernya. Jadi yang tadinya diberi tekanan sekian, ketika dia balik ke atas, kan pertama tekan ke bawah terus balik ke atas, maka dia jadi, ya ini kan P, kemudian jadinya min P ketika dia balik ke atas. Makanya di sini simbolnya minus, ya. Delta V itu perubahan, ketika perubahan di ya volumenya lihat aja, volume awalnya berapa, kemudian volume akhirnya berapa. Ya, jadi itu adalah perubahan volume ya. Nah itu kenapa rumus, untuk menghitung kerja dari suatu piston itu adalah min P kali delta V. Ya itu ya. Nah kemudian unitsnya adalah satuannya adalah liter ATM, berarti delta V ini satuannya harus dalam liter, P itu harus dalam ATM. Di mana 1 liter ATM itu ya setara dengan 101 joule. Jadi nanti hasil akhirnya kan satuannya itu pasti ATM kali liter, berarti liter ATM. Di mana dia bisa diubah ke joule, karena kan kerja itu kan berhubungan sama energi, ya kan. Energi itu kan umumnya satuannya adalah joule, bukan liter ATM. Makanya 1 liter ATM itu setara dengan 101 joule. Nah, jadi kan tinggal convert aja, mau di-convert ke joule atau ke kilojoule, terserah ya. Nah, ingat, pada keadaan dia terekspansi, berarti ekspansi itu di mana? Posisi ketika gas itu awalnya jaraknya itu rapat, berarti kayak posisi yang A ini, ketika ekspansi, itu tarikan pistonnya kita tarik ke atas, kita kita lepas ya. Nah, maka itu mengalami ekspansi. Ekspansi itu berarti dari kondisi dia itu rapat, kemudian jadi renggang. Ya bayangin nih kalau orang ada perang ekspansi kan berarti memperluas wilayah kan. Nah itu sama, jadi di sini ekspansi itu menambah atau meng-improve ya, volume dari piston tersebut ya, area volumenya ya. Nah kemudian kalau seperti ini, delta V itu pasti lebih dari 0 ya, perubahan volumenya pasti tidak mungkin. Jadi perubahan volume itu kalau misalnya sama kan volumenya sama, misalnya bayangin volumenya awalnya 5, terakhirnya 5, ya 0. Ya itu berarti nggak bisa disebut ekspansi, berarti nggak ada perubahan. Tapi ekspansi itu berarti keadaan di mana dia keadaan awal dikurang sama keadaan akhir. Nah itu ekspansi. Jadi dilihat bagaimana perubahannya, atau sorry akhir kurang awal ya, maaf. Akhir kurang yang awal, jadi V akhir ya, dikurang V awal. Itulah delta V, gitu ya. Nah, kalau lebih dari 0 disebutnya reaksinya eksotermik. Kenapa eksotermik? Jadi kalau lebih dari 0 kan berarti ada perubahan volume, berarti kan ada kerja yang di situ kan. Kalau kalau dia ada kerja, berarti dia akan melepas energi. Maka dia bisa menjadi, ekspansi. Nah sebaliknya, lawan dari ekspansi namanya kontraksi. Nah kalau kontraksi, itu berarti dari yang ngembang jadi ciut. Nah jadi dia dari yang posisinya tadi di B, kemudian jadi kecil, itu disebutnya adalah, eee, kontraksi karena lebih rendah ukuran volumenya. Jadi dia kalau makin mampat disebut kontraksi, tapi kalau dia jadi makin renggang itu jadinya ekspansi ya. Kamu harus bisa pahami perbedaan kedua ini. Oke, nah work itu ternyata kerja itu bisa dilakukan kalau sistem itu mengalami ekspansi. Jadi kalau misalnya nggak ada ekspansi ya berarti nggak ada kerja. Karena kita nggak bisa amati berapa sih perubahan tekanannya, karena kan harus turun dan naik dulu kan biar dilihat min P-nya itu berapa. Oke. Sekarang bagaimana sih mengaitkannya sama suatu reaksi kimia, fenomena yang tadi? Nah, ingat bahwa work itu atau usaha itu sebanding dengan gaya dikali sama jarak. Jadi W itu sama dengan F kali S kalau di fisika kan, work, multiply with distance ya. Nah, if is most ya, often due to the expansion or contraction, pasti ada perubahan mol dari gas. Jadi dalam suatu reaksi kimia, yang ada perubahan mol gas itu pasti ada terjadi ekspansi atau terjadi kontraksi. Nah, jadi kalau misalnya dia makin besar jumlah mol gasnya, berarti kan ingat ya bahwa P itu kan, PV itu kan sama dengan nRT. Berarti, eee, P itu berbanding lurus dengan mol ya kan, nRT per V, gitu kan. Tapi mol itu berbanding terbalik sama siapa? Mol itu berbanding terbalik sama volume. Nah, jadi dari sini kan N per V. Berarti sebenarnya kalau molnya makin gede berarti volumenya makin kecil. Berarti kalau volumenya kecil berarti dia kontraksi, molnya yang makin besar. Tapi kalau misalnya molnya itu, kalau volumenya itu besar, berarti N-nya yang kecil. Kalau volume besar kan, apa,
ekspansi, berarti mallnya makin sedikit. Makanya kalau ada perubahan mall, maka pasti di situ ada terjadi ekspansi atau kontraksi, tergantung besar kecilnya aja, gitu ya. Nah, jadi, kalau misalnya untuk reaksi kimia, itu ingat bahwa P system itu kan tadi sama dengan min P ATM. Berarti sistem itu adalah P yang kita lihat tadi tuh, yang saya gambarin ketika dia turun ke bawah, itu namanya P system ketika kita tekan, ketika balik ke atas tuh samanya P atmosfer. Jadi sebenarnya besarnya tekanan kerja yang dihasilkan itu sama dengan negatif dari ATM. Jadi berapa tekanan udara atmosfer pada saat itu. Nah itulah, tapi negatif. Nah sehingga nanti W itu kerja, itu disimbolkan dengan P, min P atmosfer dikali sama delta V. Perhatikan di sini, misalnya di sini adalah pembakaran C3H8 jadi ini ya, dari CO2 sama H2O. Di sebelah kiri kan jumlah molnya ada berapa? Ada 6. Di sebelah kanan ada berapa? 7. 6 ke 7 berarti molnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Berarti kalau molnya makin besar, otomatis volumenya makin kecil kan? Karena berbanding terbalik. Kalau volumenya makin kecil, berarti mengalami apa? Mengalami kontraksi, ya. Pasti mengalami kontraksi, ya. Construction. Berarti ada konstruksi. Ada konstruksi di situ. Nah, itu ya. Oke. Nah, bagaimana kita melihat kerja dari PV work ya? Artinya usaha dengan tekanan volume tadi. Nah, jadi misalnya di contoh ada etil klorida disiapkan dalam suatu reaksi dengan etilen ya dan HCl. Berarti etilen klorida ini dihasilkan dari reaksi antara etilena dengan HCl. Itu maksudnya. How much PV work? Berarti ditanyain berapa kerja ya dari PV dan pengaruh PV itu dalam joule ya is done if sekian gram etilen dan 125 gram HCl are allowed to react at atmosphere pressure ya pressure and the volume change sekian. Berarti kalau dalam perhitungan PV work tadi kan nggak ada hubungan sama massa, jadi ini misalkan abaikan aja, nggak penting ya kan. Nah, react to atmosphere ya, pressure, berarti pakai atmosphere pressure. Nah, volume change-nya ya, volume change-nya adalah sekian, ya kan, perubahan volume berarti delta V-nya. 1 liter ATM itu sekian. Ditanyain apa? How much PV work in joule, berarti work-nya, W. Berarti soal nanyain W. Nah, W-nya berapa? W tadi apa rumusnya? W itu sama dengan P atmosfer dikali delta V. Nah, tadi ingat ya, P atmosfer itu sama dengan apa? Min P kan. Nah, berarti tadi min P, min atmosfer dibilang berapa? At atmosphere pressure. Berarti P-nya sama dengan 1 ATM. Tapi karena tadi di sini kita udah belajari bahwa P ATM itu harus min P system kan. Nah, karena ini kan sistem, berarti negatif jadinya. Langsung aja tulis di sini. Min 1 ATM dikali min 75,5 liter. Kenapa min 75 ya? Dibilang di soal kan volume change atau delta V-nya adalah minus 71,5. Kemudian dikaliin, dapatnya 71,5 liter ATM. Nah, harus diubah ke joule kan, dia tanya in joule. Lihat di sini, 1 liter ATM itu sama dengan 101 joule. Berarti kalau ada 71,5 liter ATM, itu sama aja 71,5 liter ATM, kalian kalikan sama 101, ya kan, 101. Nah, itu hasilnya dalam joule. Hasilnya itu 7,22 dikali 10⁻³ joule, ini hasilnya. Ya. Ya, itu caranya bisa lah ya diubah-ubah ya. Oke, sekarang yang bawah, calculate the work in kilojoule. Dia minta kilojoule sekarang, KJ. During a synthesis of sekian amonia in volume construct, ya berarti ada konstruksi. Berarti kalau construct gimana? Dari 8,6 ke 4,3, bener nggak konstruksi? Bener. Dari volumenya gede, kemudian ke volume kecil, kan ditekan. Maka konstruksi namanya. Nah, kemudian constant external pressure-nya sekian, 44. Berarti work-nya berapa? Min 44 ATM dikali ini. Kenapa 4,3 kurang 8,6? Ingat, selalu V yang akhir dikurang V awal, selalu. Tadi kan katanya apa? Construct from, berarti from start-nya dari sini kan, 8,6 ke 4,3. Berarti akhirnya 4,3 dikurang 8,6. Maka kalau dikali kan ini negatif, pasti hasilnya tuh positif. Kemudian diubah ke kilojoule. Caranya gimana? Ini diubah ke joule dulu. 19 dikali 101 dulu, nanti baru hasilnya itu kan joule. Joule-nya baru ubah ke kilojoule gimana joule ke kilojoule? Joule ke kilojoule cukup dibagi 1000 aja. Itulah hasilnya udah dalam kilojoule nanti. Gitu ya. Lanjut.
Nah, ini adalah energi can be transferred as heat and work. Berarti bisa ditransfer sebagai Q, heat itu panas kan Q kemarin, dan W. Berarti energi itu bisa ditransfer dalam bentuk Q dan W. Nah, caranya gimana? Persamaannya seperti ini dalam termokimia. Dimana kita kan bicara energi dari kemarin bicara energi dalam, berarti internal energi atau delta E ya kan. Maka delta E itu sama dengan Q plus W. Q plus W. Nah, kita lihat di sini. Ini contoh langsung ya. Nah, when TNT is combusted in the air, ketika dibakar TNT, ini tuh bahan buat bom ya, trinitrotoluene, it is according to the following reaction, nih TNT-nya dibakar sama oksigen, otomatis hasilnya CO2, H2O, dan nitrogen. Nah, ini yang bikin gasnya agak besar tekanannya, karena ada nitrogen, makanya dia bisa meledak. The reaction will do work for all of these reaction reason ya, exact. Jadi yang mana yang di bawah ini akan terjadi dalam reaksi ini, yang mana yang enggak maksudnya, karena kan kecuali, sorry. Kalau mole of gas increase pasti, karena gas kan dihasilkan, ya kan gasnya ada gas nitro, karbon dioksida sama nitrogen. Ini 24, ini 6, berarti kan 30. Awalnya cuma 17 nih gasnya, jadi makin banyak, increase kan. The volume of gas increase, udah pasti. Kalau misalnya gasnya makin banyak, ya makin banyak kan volume gasnya. Kemudian pressure of the gas increase. Nah, ini yang enggak. Kenapa? Karena dibilang combustion in air. Berarti kalau air, berarti kan udara terbuka. Kalau udara terbuka, P-nya apa? P-nya ya P atmosfer. Sama dengan 1. Jadi nggak akan berubah. Yang berubah hanya apa? Tekanan sistemnya aja. Jadi makanya ini nggak mungkin. Ya. Oke. Jawabannya itu yang bukan pasti C. Alright. Nah, calorimetry is used to measure heat and reaction. Tadi kan udah kita bilang untuk mengukur energi dalam atau delta E itu pakai heat plus work. Nah, work tadi udah kita pelajari sebelumnya kan. Kita udah belajar cara ngitung work. Udah kita pelajari kan. Tadi apa W itu rumusnya? P min P delta V kan. Q gimana ngitungnya? Ini dipelajarinya pakai kalorimeter. Jadi Q itu dihitung pakai kalorimeter nama alatnya. Jadi Q itu alatnya kalorimeter untuk menghitung kalor. Nah, nama metodenya adalah kalorimetri. Jadi ini metodenya kalorimetri untuk menghitung kalor. Alatnya namanya kalorimeter. Yang dihitung namanya kalor. Nah, satuannya itu bisa joule, kilojoule, kalori. Ya itulah dia ya. Nah, jadi yang pertama, harus kalian tahu dulu berapa istilah heat of reaction. Itu adalah jumlah dari panas yang diserap atau dilepas dari suatu reaksi kimia. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan metode kalorimetri. Nah, kalorimeter tuh alatnya untuk menghitung berapa energi atau kalori yang dilepas atau yang diserap dalam reaksi tersebut. Nah, from the temperature change, we can calculate the heat of reaction. Jadi, kita melihat reaksi kimia itu berdasarkan perubahan temperaturnya. Apakah temperaturnya makin meningkat? Oh, berarti kalau makin meningkat, dia itu exotherm misalnya. Oh, kalau misalnya makin menurun, berarti makin dingin, endotherm. Nah, itu dilihat dari perubahan temperatur, sehingga kita bisa ngitung Q. Kan udah belajar kemarin, Q itu dihitungnya pakai apa? MC, delta T ya. Nah, itu. Oke, yang pertama di sini ada beberapa istilah yang harus tahu. Yang pertama ada QV sama QP. Nah, kalau QV itu adalah heat measure, jadi panas yang diukur pada saat volumenya konstan, berarti nggak ada perubahan volume. Sedangkan QP berarti panas atau kalor yang dihitung pada saat tekanannya yang konstan, nggak ada perubahan tekanan, berarti ada perubahan volume. Nah, kalau misalnya QP itu term enthalpy atau delta H. Jadi ada beberapa istilah juga sih, QP ini bisa sama dengan delta H. Nah, yang penting adalah kalau kita bicara volumenya itu konstan, kapan volume itu konstan? Kalau ruangannya itu terjaga atau kayak nggak mungkin ada yang keluar dari ruangan tersebut, dari sistem itu. Biasanya kalorimetri yang pakai sistem QV ini adalah kalorimetri BOM. Jadi contohnya adalah kalorimeter BOM. Kalorimeter BOM, karena dia sistemnya tertutup. Kalau misalnya tertutup berarti kan bisa terjaga ya, tidak ada perubahan volume harusnya. Nah, kalau misalnya QP itu tekanannya yang tetap, berarti pakainya tekanan apa? Tekanan atmosfer. Jadi sebenarnya di sini pakainya PATM, P atmosfer itu. Ya. Jadi tekanan udara di luar 1 atm dianggap. Nah, karena di sini dilakukannya pada kondisi tekanan apa?
udara terbuka ya. Kalau terbuka tuh sistemnya ya cenderung, tekanannya mengikuti tekanan daerah itu atau di sekitar itu gitu ya. Ini contoh kalorimeter bom ya. Ini, lihat di sini bentukannya dia seperti ini. Nah, kalorimeter bom ini khusus buat reaksi yang ada menghasilkan gas. Karena dilihatnya nanti dari berapa, jumlah mol gas yang dihasilkan. Jadi kalau, dari jumlah mol gas itu bisa dihitung nanti kalornya tuh berapa. Nah, itu konsep kalau bicara kalorimeter bom. Jadi emang dia harus reaksi yang bisa hasilnya tuh gas. Kenapa disebut kalorimeter bom? Karena memang dia ada reaksi pembakaran dan ada ledakan. Ledakan tuh disebutnya bom, jadi maka dibilangnya the boom ya, bomnya di sini. Karena dia ada reaksi pembakaran dan dia ada menghasilkan ledakan, tapi ledakannya nggak besar. Malah kalau kita pakai kalorimeter bom yang digital, tuh sekarang udah ada kalorimeter yang digital ya, itu nggak kedengar suaranya. Ya udah terbakar aja zatnya, terus kita lihat, berapa energi atau kalornya gitu ya. Berarti di sini yang dihitung adalah QV. Kenapa? Karena volumenya konstan, karena kan sistemnya tertutup kayak gini kan, bagus, nggak ada bisa keluar masuk gitu. Jadi kalau akan pakai di sini volumenya ya volume volume bejana ini, volume kalorimeter bom ini, gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalnya delta E-nya itu bisa sama dengan QV kalau seandainya nggak ada kerja. Kan delta E tadi kan sama dengan Q plus W. Kalau seandainya nggak ada kerja di sini, berarti delta E itu pasti sama dengan QV kan, karena kan ini pakai, volume konstan, gitu. Nah, ini adalah, contoh ya, kita akan coba analisis sama-sama gimana sih cara ngitung kalornya gitu ya. Oke, sebentar. Alright. Di sini ada sampel sebanyak 500 miligram naphthalene is combusted, berarti dibakar in a bomb calorimeter yang mengandung 1000 gram air. Oke ya. Kemudian the temperature of water increase. Jadi kan karena ada pembakaran naphthalene, otomatis air, tadi kan ada gambarnya nih, di sekitarnya ini yang biru ini air. Jadi dia pakai air sebagai, jadi kan bom tadi terbakar kan, berarti ada energi kan. Air itu kan pasti menyerap kalor, karena panas. Nah, air tuh nanti diukur temperaturnya. Lihat nih, termometernya kan masuknya kan ke air, bukan ke bomnya. Jadi perubahan temperatur air itu nanti bisa menjadi penanda bahwa sudah ada, reaksi kimianya gitu. Makanya di sini dibilang, tetap ya, ini akan mengalami perubahan temperatur, di mana temperature of water increase, meningkat dari 20 degree Celsius to 24 ya, 0.37 degree Celsius. Jadi naik sekitaran 4,37 derajat Celsius. Di kalorimeter konstana, konstanta kalorimeter udah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya, yang kapasitas kalor itu berarti untuk alat sekitaran joule per Celsius sekian ya. And what is the change in internal energy? Berapa delta E kan? Internal energy the change, berarti delta E ditanyain. Delta E for the reaction, di mana S of water, ya S itu berarti kapasitas kalor ya. Specific calor capacity. Nah, yang kemarin setiap zat itu kan beda-beda. Kalau air itu segini ya. Nah, eee, ingat bahwa kemarin kan kalau misalnya ada seperti ini, kita harus hitung semua kalor. Baik itu QV reaction, reaksi dari reaksi pembakaran naphthalene. Kenapa QV? Karena volumenya tetap dalam kalorimeter bom, volumenya konstan ya. Kemudian tambahin Q air, berapa kalor yang diserap oleh air, kalor dilepas oleh dia, dan kalorimeternya juga dihitung. Nah, ini semuanya sama dengan nol. Masih ingat kenapa nol? Kemarin kan dibilang kalau energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah bentuknya ke bentuk lain. Maka kita nggak tahu nih berapa, asal muasal energinya, tapi semua energi ini jumlahnya itu pasti sama dengan nol. Karena, pasti ada energi yang diserap, ada energi yang diterima, pasti itu besarnya sama. Jadi yang diserap dan diterima itu pasti sama. Jadi kalau sama nanti ada yang positif negatif, kalau dijumlahin kan jadi nol. Nah, makanya muncullah persamaan ini. Nah, kita hitung ke Q water itu masanya ya, berarti rumusnya adalah apa? M C delta T kan. C ini sebenarnya sama aja dengan S kecil. M-nya sekian, ini delta T-nya tuh berarti yang akhir kurang yang awal, S-nya segini ya atau C-nya.
Nanti dapat hasilnya. Kemudian Q of calorimeter berarti apa? Ini rumusnya adalah C besar ya. C besar dikali delta T. C besar itu kapasitas kalorimeter. Atau di sini dibilang apa? Calorimetric constant. Konstantanya sama ya. Sama dengan C besar dikali delta T. Kemudian QV reaction. Nah, QV reactionnya berapa? Nggak tahu kan? Nggak dibilang di soal. Nah, justru untuk menghitung itu kita harus tahu Q water sama Q calorimeter. Kan sama dengan 0. Berarti kalau kita mau hitung QV, sama aja ini kita bawa ke kanan kan? Berarti min Q water, min Q calorimeter. Kan gitu. Nah, berarti hasilnya tuh seperti ini nanti. Jadi min Q water yang udah kalian hitung ini, ya kan? Kurangi dengan kalorimeter, hasilnya itu adalah minus 2,0 sekian joule. Kalau hasilnya masih kilojoule, ubah ke joule. Itu aja. Udah dapet. Nah, terus hasilnya apa? Pertanyaannya apa? Internal energy kan? Nah, ada nggak work di sini? Dibilang nggak ada kerja kan? Dia nggak cerita masalah kerja. Tadi kalau misalnya nggak ada kerja kan, delta E itu kan sama dengan Q plus W. Kalau nggak ada W, kalau W-nya 0, berarti delta E itu sama dengan Q. Berarti QV ini sama aja, sama dia dengan delta E sama dengan QV. Berarti karena pertanyaan delta E itulah nilainya QV reaction. Hasilnya tuh sama segini. Udah delta E-nya. Ya? Paham ya? Oke, lanjut. Enthalpy of combustion. Nah, enthalpy pembakaran. Nih karena udah bahas kalorimeter bom, langsung aja ke topik ini. Jadi kalau enthalpy pembakaran itu kalau ada 1 mol ya dari a fuel substance ya is reacted with elemental oxygen dari bahan bakar gitu ya, bereaksi sama oksigen harus 1 mol tapi ya, itulah disebut dengan enthalpy pembakaran ya, atau nanti simbolnya enthalpy HC ya, combustion. Itu kalau di SMA tuh disimbolin kayak gini. Tapi ini pelan-pelan belajarnya biar ngerti ya. Nah, nilainya selalu negatif. Berarti nilainya selalu negatif. Ya, karena dia melepas energi berarti ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, what is the equation associated with the enthalpy of combustion? Disuruh tulis persamaannya ya. Persamaan enthalpy pembakaran dari C6H12O6. Kita buat reaksinya. C6H12O6 tambah oksigen, harus setara ya tapi ya. Kemudian ditambah sama iya hasilnya adalah CO2 sama H2O. Pembakaran kan hasilnya selalu CO2 sama H2O. Kalian setarain jumlahnya, harus setara. Ya, makanya di awal-awal kita belajar penyetaraan reaksi dulu, baru belajar yang gini-gini. Saya udah nyambung, nyamain persamaan reaksinya gimana. Oke, ini persamaannya seperti ini, pembakaran dari dari C6H12O6. Kemudian, ini soalnya. Kalau misalnya ada sekian, ini yang tadi udah ada ya kita pelajari, ditanyain what is the internal energy released by the process. Ini ada cerita sampelnya benzoic acid is combusted in a bomb calorimeter. Ini sama kayak contoh soal tadi ya. Silakan dikerjakan nanti ini jadi tugas. Kemudian ternyata ada jawabannya di sini. Wah, ini bahaya nih. Tapi kalian kerjain lah. Jawabannya ternyata bukan ini, tapi jawabannya ini. Nggak ada pilihan jawabannya, tapi harus bisa ya. Ini saya nggak mau nanti ngerjainnya kayak gini persis, tapi harus ngerti bagaimana cara menghitungnya ya. Oke. Enthalpy change, enthalpy is heat transfer is constant. Ya, kalau enthalpy change itu namanya delta H. Ini kan udah kita pelajari di SMA. Ya, dia itu adalah panas yang ditransfer pada keadaan tekanan tetap. Ternyata dia tekanan tetap ya. Kalau tekanan tetap berarti apa tadi? QH itu sama dengan QP kan sebenarnya, delta H. Berarti sama dengan kalor pada kondisi tekanan tetap, ya kan, QP. Nah, makanya sini muncul. Oke, berarti kan tadi delta H itu sama dengan, I'm so sorry. Delta E itu kan sama dengan Q plus W kan. Nah, berarti di sini pakainya QP, berarti delta E itu sama dengan QP tambah W kan. Nah, di mana W itu apa? QP, W itu kan sama dengan min P delta V, betul nggak? Nah, makanya di sini jadinya delta E QP kurang P delta V, karena dari plus min kan jadi negatif. Nah, kemudian kenapa di sini jadi delta H? Karena QP sama dengan delta H. Nah, makalah muncul persamaan kalau delta E itu sama dengan delta H kurang P delta V. Ini persamaan yang muncul dalam termodinamika. Untuk menghitung delta E, kalau diketahui delta H itu bisa pakai persamaan ini. Ya, harus ada diketahui tekanan dan delta V juga pastinya. Nah,
Kemudian di sini kenapa ujung-ujungnya delta E sama dengan delta H. Jadi kenapa P delta V diabaikan? Karena dibilang kondisinya pada tekanan yang tetap. Kalau tekanannya tetap, berarti apa? P daripada sistem sama aja dengan P daripada P daripada atmosfer ya. Berarti nggak ada perubahan, berarti nggak ada kerja di situ. Kalau nggak ada kerja, berarti W-nya 0. Berarti kalau misalnya W-nya 0, delta E kan sama dengan Q plus 0, ya kan? Berarti delta E sama dengan Q, QP saja. QP apa tadi? Delta H, maka delta E sama dengan delta H. Jadi sebenarnya kita hitung ini, delta E, internal energy, cuman dibuatnya delta H dalam istilah termokimia. Sama saja ya. Oke, maka nanti delta H itu adalah delta H final, produk dikurang delta H reaktan ya, delta H yang awal. Kan reaksi kimia nih bicaranya. Berarti kita bisa tulis delta H produk minus delta H reaktan. Oke, ini adalah contoh perhitungan entalpi untuk suatu kopi dalam suatu kalorimeter. Ini nggak pakai kalorimeter bom ya, berarti kondisinya terbuka, berarti nggak pakai QV. Karena kalorimeternya kalorimeter yang bukan bom, berarti di sini pakainya QP. Maka nanti di sini kita pakainya QP, maka delta E sama dengan QP plus W atau delta E delta H tadi udah tahu ya, min P delta V udah saya jabarin. Nah, since there is no change in mole of gas pressure, berarti kan di sini nggak ada reaksi pembakaran. Ingat, kalau misalnya nggak ada reaksi pembakaran, kan cuma kopi doang nih, nggak ada reaksi pembakaran kan, kopi dalam gelas, maka nggak ada work, nggak ada kerja. Nah, makanya tadi yang ada kerja mana contohnya? Kalorimeter boom, karena ada reaksi pembakarannya, makanya ada kerja, nggak bisa diabaikan. Sedangkan kondisi pada saat QP, itu kita mengabaikan kerja, karena emang nggak ada kerja, dia tekanannya udah tetap, gitu ya. Alright, makanya pada ujung-ujungnya kita hanya menghitung delta E, saya udah jelasin di saat sebelumnya, karena P delta V 0, gitu. Ini contohnya, when sekian mili H2SO4 sekian molar is added to sekian mili NaOH pada suhu sekian dalam suatu cup kalorimeter. Berarti cup kalorimeter ini apa? Bukan bom kalorimeter, berarti QP. The temperature of the aqueous solution increase to 31,7. Awalnya 25, jadi segini, naik kan? Sekitar berapa tuh? 6,7 ya? Ya. Calculate head for the reaction per mole of limiting reactant. Dia tanya head berarti Q-nya, QP per mole of product. Berarti kalau per mole itu berarti dia tanyain ya just calculate the mole ya. Assume that the specific head of solution is sekian. Oke, ini kan diketahui di soal ya, density. Alright, ini berarti air, berarti ini C air ya, maaf ya. Atau kalau jenis air, ini rho air atau massa jenis air density. And the thermometer itself absorb a negligible amount. Dibilang di sini kalorimeter tuh nggak menyerap kalor ya, berarti nggak ada Q kalorimeter. Langsung aja nih reaksinya. Ini reaksi penetralan ya, asam tambah basa jadi garam tambah air. Nah, mol H2SO4-nya sekian mol, kemudian mol NaOH-nya sekian mol dihitung. Nah, dibilang kan of limiting reactant. Limiting reactant apa kemarin? Pereaksi pembatas. Nah, berarti dia bicaranya pereaksi pembatas. Mana yang lebih kecil molnya? 0,04 ya? Ini 0,05. Kecil ini ya? Tapi lihat koefisien H2SO4 berapa? 1. Kalau dibagi 1 tetap 0,049 kan? NaOH koefisiennya 2. 0,05 dibagi 2, 0,025. Lebih kecil. Maka dia reaksi pembatas atau limiting. Berarti pertanyaannya adalah ngitung panas atau Q untuk limiting reactant. Berarti yang kita ambil nanti molnya kan per mol nih katanya. Yang kita ambil molnya mol yang reaksi pembatas, NaOH-nya yang kita ambil. Ini nggak kita pakai lagi. Udah, ngitung aja Q reaction. Kan reaksi ini kan ada punya Q-nya pasti. Tambah Q kalorimeter dan Q solution atau larutannya. Tadi apa katanya? Q kalorimeter itself absorb a negligible amount. Berarti diabaikan kan? Berarti ini Q solutionnya nggak usah pakai. Makanya di sini jadinya Q reaction. Q kalorimeter ditambah ke kanan. Sorry ini yang saya coret. Maaf, saya salah coret nih. Oke. Alright. Berarti Q reaction sama dengan min Q solution. Ini dibawa ke kanan. Nah, seperti ini ya. Q solution dihitung. Caranya gimana? MC delta T. Masanya berapa?
Kenapa 150 mili tambah 50 mili berapa? 100 mili. Nah, dianggap massa jenisnya 1 gram per mili. Berarti kalau ada 100 mili, berapa gram? Ingat, untuk menghitung massa apa? Rho sama dengan M per V. Berarti M sama dengan Rho kali V. Rho-nya kan 1 gram per mili. 1 gram per mili dikali 100 mili. Berapa? Coret kan milinya? 100 gram. Nah, jadinya seperti ini. Delta T, ya udah ini. C-nya ini. Kan dibilang tadi apa? Specific head of solution. Berarti kan nilai S-nya ya, atau C-nya. C atau S-nya. Nilainya segini. Ini ya 4 tinggal dikali aja, itulah hasilnya. QP dari ini. Siapa QP? Karena ini dalam cup, bukan dalam boom. Kalau boom QV. Nah, inilah hasilnya. Udah tahu QP-nya, tahu delta H. Karena kan QP sama dengan delta H, karena nggak ada work di sini. Ya. Alright. Oke. Nah, ini kalian kerjain. Ya caranya sama pasti. Hasilnya C. Ini calorimetry overview-nya, thermochemical equation. Oke. Nah, ini thermochemical equation tuh kita pelajarinya di pertemuan selanjutnya ya. Ini nggak usah di sini, ntar bingung kalau banyak-banyak sekali ya. Oke, thank you so much. Nanti sekarang kita belajar sama diagram entalpi atau hukum Hess ya di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dulu presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.